Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kembali lagi ya, tapi kali ini kita akan sharing mengenai, memaksimalkan Instagram untuk pemasaran online. Yang pertama adalah, eee, informasi bisnis ya harus, menarik. Saya tidak membicarakan setup Instagram dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lihat di tutorial mengenai cara instalasi Instagram, tapi lebih ke arah pembenahan ya. Kita bisa lihat sebagai contoh adalah akun yang kami kelola bersama istri ya. Nah ini, kita bisa lihat pertama adalah yang harus disiapkan logo ya. Terus yang kedua adalah nama bisnis dan produk utama. Terus yang ketiga adalah bio, di mana Anda jelek banget ini. Di mana Anda bisa mendeskripsikan produk dan layanan Anda. Yang keempat adalah link untuk teman-teman atau audiens memesan produk Anda. Yang kelima adalah highlight. Anda bisa lihat di sini highlight ya. Saya punya highlight price list, terus juga produk, testimoni, mungkin proses produksi juga saya bikin highlightnya dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah postingan tentunya ya. Di awal kalau bisa postingan itu minimal 30. Kita bisa lihat di sini postingan-postingan kami. Kebetulan kami buat akun Nastar Kastengel 15 Maret 2020 ya. Yuk karena kalau bahasa Jawanya kahanan, paksa ya di masa Covid kayak gini. Sama seperti yang lainnya, kami juga mengalami kendala khususnya di pemasukan ya. Banyak proyek yang sudah tertangani ditunda pembayarannya, terus juga kewajiban-kewajiban yang harusnya terbayarkan akhirnya ya caranya kebayar gitu. Dan seterusnya akhirnya kami yang belum pernah jualan kue ya coba jualan kue. Memang kami belum pernah paham harus seperti apa kue kami ya. Yang penting ya kami sendiri senang dengan kuenya dan kami yakin orang lain pun akan sama menyenangi itu. Kami tes ke beberapa teman dekat kami, mereka mengatakan ini layak jual dan akhirnya kami coba jual sambil belajar ya dengan kemasan yang sederhana di awalnya, walaupun sekarang masih sederhana ya, dan konsep marketing seadanya karena memang tadi seperti di WhatsApp bisnis bahwa Mark Zuckerberg menyatakan ide itu akan semakin jelas ketika kita menjalankannya. Dan harus diyakini bahwa yang kita upayakan adalah salah satu bentuk ibadah ya, yaitu bertawakal, mengupayakan yang terbaik, sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena hanya Tuhan yang memberi rezeki. Jadi bukan keberhasilan, kepandaian, atau kemampuan kita yang membuat kita mendapatkan rezeki atau keberhasilan ya. Tapi Allah lah yang memberi keberhasilan atau rezeki. Ini yang harus dipahami. Sehingga jangan sampai kita muncul rasa sombong atas keberhasilan yang kita dapatkan, bahwa itu dari upaya kita. Baik,
Jadi postingan 30 ya, nah seperti ini. Terus yang berikutnya adalah Anda harus, setting Facebook maaf, Instagram ini dengan fanpage atau setting, sebagai profil bisnis ya. Di pengaturan, terus ke akun, kita bisa lihat di sini ya, akun ya. Maaf, kita hapuskan dulu ini akun. Kita klik. Nah, ini ya. Jadi Anda bisa setting di sini. Nanti sementara Anda bisa tanyakan langsung, tapi intinya Anda bisa ikuti beralih ke akun bisnis, nanti Anda diminta koneksikan ke fanpage atau bikin fanpage baru dan ikuti saja terus, pokoknya next 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 selesai. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa sih harus akun bisnis? Karena memang ini yang ingin kita dapatkan, insight. Jika akun pribadi itu tidak akan ada insight-nya ya. Maaf, barusan sahur. Ini postingan yang populer, bisa dilihat. Terus juga kalau ada story ya, story yang populer dan promosi juga ada insight-nya. Terus dari segi aktivitas juga kita bisa lihat. Ada sekitar 13.054 akun yang dijangkau dari 4 Mei sampai 10 Mei. Nah, ini luar biasa ya. Dalam waktu 1 minggu menjangkau 13.054 orang harapannya. Artinya menjangkau di sini adalah konten kita terdistribusi ke 13.000 orang. Harapannya sebagiannya akan tertarik, baik untuk memfollow, mencari informasi tentang kita, dan juga tentu harapan terakhir adalah semoga Allah membuat beberapa di antaranya membeli produk kita. Nah, ini jangkauan, terus juga impresinya. Jadi dampak dari jangkauan akhirnya meningkatkan sebaran konten ke 35.159 orang. Luar biasa ya. Nah, ini juga interaksinya di antara 35.000 sekian orang tersebut mendapatkan informasi produk kita atau konten kita, 2.950 di antaranya melihat atau melakukan tindakan melihat profil kita. Nah, kunjungan profil ya, 2.906, sama klik situs web atau klik pemesanan, itu 44 orang dalam 1 minggu. Ya harapannya 4-10 orang pesan kan alhamdulillah gitu. Tapi alhamdulillah kita cukup banyak yang pesan. Ini juga kalau profil bisnis masing-masing, ini ada informasinya, bisa dipromosikan bahwa ini mendapatkan interaksi yang lebih tinggi di 95% di antara postingan terbaru yang lainnya. Jadi ini paling bagus. Anda bisa iklankan. Prosesnya sederhana, iklankan ya. Anda bisa pilih tindakannya, apakah ke profil Anda atau situs web, kalau punya. Saya nggak punya untuk Master Tangle ini. Biasanya saya langsung pesan direct. Nah, pesan directnya itu, maaf, pesan direct itu direct message ya. Biasanya saya pakai situs web, tapi ininya dirubah ke WhatsApp. Tadi di WhatsApp bisnis kan ada, coba kita lihat ya, setelan, terus setelan bisnis, tautan pendek. Nah, kita copy, terus kita paste di sini. Jadi langsung WhatsApp ke saya.
Terus saya kasih kata-kata pesan sekarang atau order now. Terus saya nah, seperti ini ya. Terus profil iklannya, saya sudah punya banyak profil iklan karena cukup sering beriklan ya. Coba kita bisa lihat misal Bon Jovi ini apa sih iklannya. Waktu itu ada lagu Bon Jovi, lumayan 540.000 orang berpotensi dijangkau, perempuan umur 23 sampai 55 dengan pusat di Malioboro dengan radius 10 km dari Malioboro. Saya berpikir tempat-tempat inilah di mana penduduk yang mampu membeli produk kami itu tinggal ya. Jadi di kota dan seputaran ring road, walaupun di atas ini cukup banyak juga, cuman saya fokuskan di perkotaan. Di samping karena kami melakukan pengiriman langsung ya, tidak pakai Grab. Jadi salah satu layanan kami adalah free delivery. Jadi yo senyaman kami. Karena dalam prinsip usaha kami adalah bisnis itu untuk bahagia. Kalau bisnis itu membuat kami ngoyo, mengorbankan kenyamanan yang cukup banyak, apalagi melalaikan keluarga, ya enggak lah. Yang penting kami melayani konsumen kami dengan bahagia, tidak tertekan, dengan jiwa yang bebas, ikhlas, ya seperti itu kira-kira. Kami tidak mau melayani audiens dengan rasa beban. Nah, seperti ini ya. Bon Jovi, udah diteruskan seperti ini. Nah, ini anggarannya. Nah, oh, apa namanya? Uang saya sudah sedikit ya. Mungkin saya kasih 3 hari saja. Jadi saya harus top up 3 hari. Next ini. Oh, uang saya saldonya tinggal 237.000. Harus di top up ini. Tapi nanti saja. Oke, tinggal menunggu. Kita bisa lihat ya, selain bisa beriklan juga kita bisa lihat insight-nya. Nah, ini ada 37 like, 5 komentar, 2 yang nyimpan. Ini cukup luar biasa ya. Dan satu konten Anda ini bisa menjangkau 668. Yes, alhamdulillah. Kita bisa lihat seperti ini juga ya. Ini 1209 direct message ini dan seterusnya. Ini kita bisa lihat menjangkau berapa 8.733, buka profil sekian, kita bisa betulnya sudah cukup lengkap. Instagram memfasilitasi kita untuk mengarahkan kita terus melakukan perbaikan-perbaikan. Oke, dalam postingan juga ngalir aja ya, ngalir dan aduh ini udah apa ya, Anda bisa berbagi ide di sini, juga dikasih informasi yang Anda inginkan, terus juga Anda kasih hashtag ya. Hashtag boleh, hashtag populer, dan lain sebagainya. Cuman kalau kami kebanyakan Jonas Kastengel aja. Karena kami ingin apa ya istilahnya memfokuskan branding, salah satunya adalah dengan memilih ciri khas hashtag. Walaupun kalau di awal baiknya ya dibuka saja apa terbuka dengan hashtag-hashtag populer. Mana ya, coba saya akan lihat populer. Nah, mungkin ini ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini hashtag populernya. Nastar Kastengel, Nastar, kue Nastar, kue Lebaran. Kalau Nastar Kastengel mesti menang kami lah.
Nah, ini produk kami semua. Cuman sempat beberapa waktu yang lalu kami nangkring di Nastar Jogja. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita bisa nerobos. Nah, alhamdulillah masih masuk ya, walaupun sedikit tersingkir. Terus yang berikutnya, sering kami iseng menambah follower dari ini. Nah, ini ya, yang populer ada 11 like. Kita ini aja, klikin aja. Yang like itu kan yang suka kue. Kebetulan saya menjual kue yang sama dan juga wilayahnya di Jogja karena pakai hashtag Nastar Jogja. Ini kita habisi saja. Nanti minimal dia akan melihat profil kita secara umum ya, apalagi fallback. Gunanya apa sih? Yaitu untuk menaikkan kunjungan profil. Ini yang paling harus dipertahankan ya. Terus terang minggu kemarin itu 3 ribuan lebih, sekarang turun 2.950. Cukup banyak penurunannya. Bukan karena kami, ya memang kami kurang optimal menggarap ini minggu kemarin. Karena orderan alhamdulillah cukup banyak. Dan kendala industri rumah tangga ya seperti ini. Motret aja nggak sempet. Padahal banyak produk-produk yang bagus dengan beragam toples yang cantik gitu. Tapi ya sudahlah, lebih penting untuk melayani konsumen dengan baik itu, dengan baik, tepat waktu, ramah dan lain sebagainya. Kadang kami harus memilih hal yang sedikit menurunkan produktivitas di hal lainnya. Ini juga pemirsa kami, kita lihat, jadi ada penambahan 17 untuk minggu ini 17 orang dan berhenti mengikuti atau unfollow itu 2 orang. Jadi 17 totalnya tambahannya, mengikuti 19 orang yang baru. Ini profilnya, kebanyakan follower kami itu di umur 25 sampai 34 dan berikutnya ada 35 sampai 44, 18 sampai 24 dan kebanyakannya adalah perempuan 58%. Kalau lokasi tentu Jogja ya, karena memang kami banyak di Jogjanya. Nah, kira-kira itu nanti masing-masing dari yang kami sampaikan ini kita bisa detail. Misalkan bagaimana menyusun bio yang informatif, terus juga mengolah foto sehingga tampil lebih tajam gitu ya, tanpa harus merubah atau memanipulasi yang cukup jauh dari realitanya gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Ini yang bisa kami sharing di Instagram marketing ya. Nah, kita bisa lihat tambahannya. Following kami jauh lebih banyak dibandingkan follower, tapi bagi kami tidak masalah. Karena memang agregasi atau sebaran dari konten itu selain ke follower langsung, juga ke followernya follower dan juga followernya following. Jadi tidak ada masalah. Baik, terima kasih banyak. Maaf, masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.